melihat suaminya yang telah meninggal selama 3 tahun. Ning Ning, lama tidak bertemu. Kamu Lin, haha zihaha. Ya, kaget atau tidak? Tunggu sebentar. Wanita kaya panik melihat situasi ini. Segera memutar badan dan menutup pintu besar. Lalu mengatakan bahwa suaminya telah meninggal. Mengapa saat ini muncul di sini? Ternyata 3 tahun yang lalu, pemuda itu dulunya adalah menantu yang tidak memiliki apa-apa. Mertuanya menganggap pemuda itu tidak berguna. Untuk membuat putrinya menikah dengan orang kaya, maka keluarga itu membunuhnya. Kemudian dia dimasukkan ke dalam peti mati, dibawa ke tempat terpencil. Namun saat beberapa orang sedang menggali kuburan untuk pemuda itu, tiba-tiba pemuda itu bangun di dalam peti mati. Melihat dirinya berbaring di dalam peti mati yang gelap, pemuda terus-menerus memukul peti mati. Waktu berlalu begitu cepat, sehingga bisa menyelamatkannya. Akhirnya beberapa orang mendengar suara itu, namun tetap tidak bergeming, menunjukkan bahwa mereka sudah menerima uang. Maka harus melakukan apa yang dijanjikan. Kemudian bersiap untuk mengubur hidup-hidup pemuda itu. Namun siapa sangka, detik berikutnya terjadi kejadian yang aneh. Kamu apa kamu? Bisa bicara atau tidak? Hantu. Namun mereka tidak menyadari bahwa wanita itu bukan hantu. Dia adalah pemilik kekuatan tertinggi dari Dewi. Dewi sangat merasa simpati terhadap nasib pemuda. Maka dia menerima pemuda sebagai murid pintu dan membawanya kembali ke Gunung Dewa. Waktu berlalu begitu cepat. Pemuda yang berlatih selama 3 tahun, di bawah bimbingan guru dengan penuh perhatian. Kemampuan pemuda mencapai tingkat kesempurnaan yang tinggi. Dan dia juga menjadi pemimpin kuil dewa yang berkuasa. Namun dia selalu merindukan istrinya di rumah. Dia merasa bahwa keluarga mertuanya pada masa lalu tindakan membunuh diri sendiri. Istri seharusnya tidak tahu. Selama bertahun-tahun dia juga selalu diam-diam membantu istrinya. Dengan bantuan pria muda, wanita juga menjadi seorang CEO dengan kekayaan miliaran. Hari itu, setelah pria muda turun gunung, dia segera datang ke perusahaan istri untuk mencarinya. Pria muda mengira setelah istrinya melihatnya, dia akan sangat terkejut. Namun yang dia dapatkan adalah kata-kata yang membuatnya sangat kecewa. Bukankah kamu sudah mati? Nana, saya tidak mati. Saya kembali. Apa gunanya kembali sekarang? 3 tahun telah berlalu, Yelin. Aku sudah melaporkanmu hilang. Hubungan suami istri kita sudah lama terputus. Sekarang kita tidak memiliki hubungan apapun. Kamu berkata apa? Kataku, kita sudah tidak memiliki hubungan lagi. Tolong segera pergi dari sini sekarang juga. Namun pria muda tidak mengerti maksud wanita. Mengatakan bahwa surat nikah hanya formalitas. Jika benar-benar diperlukan, bisa mengurus lagi. Langsung menjanjikan bahwa dia kembali kali ini. Sandiwara. Melihat pemuda tidak mengerti kata-katanya sendiri, wanita segera mencemooh pemuda. Seharusnya mati di tanah. Sekarang saya sudah bertunangan dengan anak konglomerat. Bahkan mengatribusikan semua prestasi selama ini. Semua berkat anak konglomerat. Menganggap bahwa dia bisa seperti sekarang. Semua berkat bantuan anak konglomerat. Agar pemuda tidak lagi mengganggu, wanita segera memanggil anak konglomerat. Langsung menjadi intim di depan pemuda. Barulah pemuda menyadari pada saat itu, wanita yang dia bantu naik ke puncak tidak hanya mengabaikan dirinya, malah jatuh cinta pada anak konglomerat. Dia segera menegur wanita. Apakah tidak ada rasa bersalah? Ternyata anak konglomerat sama sekali tidak ingin mendengar omongannya. Langsung mengeluarkan cek 1 juta membuat pemuda pergi. Jangan muncul lagi di. Saya berada di depan Ning Ning. Sudah mengerti? Kenapa belum segera berterima kasih pada Fang Luoning? Selain itu, apakah Fang Sao, kalian meremehkanku, Yelin? Atau kalian terlalu percaya diri? 1 juta. Kalian berdua bangunlah terlebih dahulu. Hormat kepada Tuan, hormat kepada Tuan. Hormat kepada Tuan Pemimpin, hormat kepada Tuan Pemimpin. Hormat kepada Tuan Pemimpin, hormat kepada Tuan Pemimpin. Kalian bisa berdiri dulu, kalian bisa berdiri dulu. Kalian adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh guru, kalian adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh guru. Tuan Pemimpin Istana. Mengikuti perintah Istana King, mengikuti perintah Istana King. 4 tetua Dewa Raja, 4 tetua Dewa Raja. 2 penjaga, 2 penjaga. 81 Dewa Perang siap, 81 Dewa Perang siap. Mohon Tuan berpindah, mohon Tuan berpindah. Pengawal kiri Istana Dewa Raja, Cilian. Akan mengadakan pesta Dewa Raja besok, akan mengadakan pesta Dewa Raja besok. Saat itu, akan memberitahu kekuatan besar dan kecil di Zhongsu, akan memberitahu kekuatan besar dan kecil di Zhongsu. Untuk melaporkan dan memberikan upeti, untuk melaporkan dan memberikan upeti. Baiklah. Kalian bisa bangun dulu. Itu sudah dewasa. Mohon Tuan berjalan ke Istana Dewa Raja, mohon Tuan berjalan ke Istana Dewa Raja. Ini. Didukung secara diam-diam oleh Istana King, didukung secara diam-diam oleh Istana King. Drup Rockwell. Tuan. Yang mulia juga telah mendengarnya.
Pernikahan besok antara keluarga Luo dan keluarga Fang. Apakah kau mengenal mereka? Apakah kau mengenal mereka? Nona Luo. Pernikahan dengan Tuan Muda Fang. Pernikahan dengan Tuan Muda Fang telah menjadi perbincangan di Zhongsu. Menjadi perbincangan hangat. Mereka bahkan mengirim undangan melalui orang lain. Saya ingin orang dewasa menjadi saksi pernikahan. Tapi keluarga kecil seperti ini, mengapa perlu repot-repot bagi orang dewasa? Setuju dengan dia. Katakan padanya saya pasti akan pergi. Tapi besok adalah pesta Raja Dewa. Pilihlah tanggal. Menikah. Orang yang seharusnya hadir sudah datang. Saatnya untuk menyelesaikan hutang 3 tahun yang lalu. Hitunglah dengan baik. Ning Ning. Datanglah. Duduklah. Ning Ning. Mengapa kau marah? Karena sampah seperti dia membuatmu marah. Dia adalah sampah masyarakat semacam itu. Saya akan menggunakan beberapa trik. Dia pasti akan mati. Aku tahu. Tapi saya sangat kesal. Kau juga tidak sepenuhnya tidak melihat dia seperti itu. Ning Ning. Jangan marah. Oh ya. Saya baru saja menerima pemberitahuan. Besok, Tuan Pemimpin Istana Raja Dewa akan hadir secara langsung. Pernikahan kita. Benarkah? Bagaimana mungkin itu palsu? Ada sedikit kurang. Kau sungguh hebat. Tentu saja. Keluarga Fang kami. Bahkan Tuan Istana yang baru saja dilantik harus memberi sedikit wajah kepada kami. Tentang sampah itu. Sudah mati 3 tahun. Lebih baik tetap mati. Maksudmu? 2 hal. Besok, nak. Berdiri di sini untukku. Kamu sedang berbicara denganku. Apa kamu bicara omong kosong? Di jalan ini hanya ada kamu. Kaki yang tidak ingin berbicara denganmu. Sulit. Haha, bodoh. Apakah kamu sedang berbicara dengan anjing? Namamu Yelin. Haha, bodoh. Ada apa jika kau mencariku? Bodoh, nak. Haha, bodoh. Kamu cukup sombong. Tetap sombong meskipun terhalang. Haha, bodoh. Sampah. Sekelompok sampah. Apa gunanya membesarkanmu? Hanya tahu makan. Besar. Kakak, kita tidak bisa mengalahkannya. Kakak, kamu maju. Bunuh dia. Nak, aku akui kamu punya sedikit kemampuan. Tapi hari ini kamu baik mati atau hidup. Kamu sudah mengganggu orang besar. Begini, jangan membuatku sulit. Aku akan memberimu kesempatan. Lepaskan satu kakimu sendiri. Aku hanya berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kakinya ada di sini. Namun, kamu harus bertindak sendiri. Beri wajah, jangan malu. Lepaskan tanganku. Hati-hati, aku akan patah. Nak, kamu tahu siapa saya? Kamu adalah Raja Kecil Zhongsu, kan? Nak, kamu telah menyakiti orang besar. Kamu tidak bisa tinggal di Zhongsu lagi. Apakah Anda seorang dewasa? Hati-hati, aku akan patah. Kesabaran saya terbatas. Aku bilang, dia adalah Fang Yuming dari keluarga Fang. Dia yang menyuruh kami untuk menyelesaikanmu. Fang Yuming. Ya, benar. Fang Yuming, tuan muda dari keluarga Fang. Hanya ini kemampuanmu, Fang Yuming. Pulang dan beritahu dia. Kalian seperti ikan busuk dan udang busuk. Tidak ada gunanya mencari lebih banyak. Kamu mengerti? Pergi. Ya, Fang Yuming. Masalah selesai. Fang Sao. Kita, 7 atau 8 orang pun tidak bisa mengalahkannya. Apa? Sampah? Bahkan hal ini pun tidak bisa dilakukan dengan baik. 7 atau 8 orang tidak bisa mengalahkan. Kamu tidak bisa mencari lebih banyak orang. Fang Yuming, Fang dari keluarga Fang. Ini bukan masalah jumlah orang. Menurutku, kemampuan anak itu. Aku hanya melihat pada prajurit. Ya, Fang Sao. Jadi, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Saya bisa sedikit bela diri. Berani melompat di depan saya. Saya punya banyak cara untuk menghabisinya. Kenapa diam saja? Tuhan besar pemimpin Istana Dewa. Pergi. Iya. Sampah, pergi. Hai, Tuan. Itu adalah Fang Yuming. Saya. Ada permintaan kecil. Saya ingin merepotkan Anda sedikit. Benar. Kecil sekarang. Bisakah Anda datang ke Tianyi Pavilion? Baik. Fu Wao. Kang Kiao. Fang Group, Fang Sao. Ada apa? Tuan, saya ingin meminta bantuan Anda untuk melakukan sesuatu. Siapa? Dia. Mungkin akan datang ke pernikahan saya untuk membuat keributan. Tidak punya penjaga pribadi. Datang untuk membuat onar. Usir dia. Anda tidak tahu tentang ini. Kali ini, Tuan Besar Penguasa Istana Dewa
juga akan datang untuk menghadiri pernikahanku. Saya pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. Bahkan jika menjadi anjing di sisinya. Drama haha. Saya tidak boleh membuat kesalahan sedikit pun. Masih ada hal seperti ini. Ya, Pak. Jadi, bisakah Anda membantu saya menyingkirkannya? Nah, ini. Pada awalnya, Tuan Menara mencari saya. Meminta saya untuk menjaga Luoning. Saya melakukan tugas saya. Saya meminta Anda untuk menjaganya. Tapi saya tidak meminta Anda untuk menjaganya dengan baik. Saya bahkan tidak meminta Anda untuk menikahinya. Anda bilang begitu, merawatnya dengan baik. Bukankah itu lebih baik? Selama saya tampil baik, saya akan melakukannya. Kesempatan untuk naik. Kalau tidak, bagaimana mungkin saya? Mengerti, kembali dulu. Baiklah, terima kasih banyak kepada Tuan Menara. Mari kita pergi ke panggung. Mengapa perlu pergi ke panggung? Tuan haha. Adik muda. Semakin menarik. Keluarga Fang kali ini benar-benar mengeluarkan banyak uang mengadakan acara besar seperti ini. Saya dengar bahwa kuil Raja Dewa akan mengirim orang. Apa? Tidak heran keluarga Fang bahkan bisa mengundang orang dari kuil Raja Dewa. Saya melihat Zongsu di masa depan. Keluarga Fang ingin menjadi yang terbaik. Mari kita memberikan tepuk tangan meriah. Selamat datang pengantin baru. Selamat datang semuanya untuk menghadiri pernikahan saya dan Luoning. Mohon bersabar sebentar, karena hari ini sebuah peluang besar akan terjadi di sana untuk menikahkan saya dan Ningning. Itu adalah Istana Raja Dewa. Ternyata Tuan Istana Raja Dewa. Apa? Ternyata pemimpin kuil Raja Dewa. Pemimpin kuil menikahkan. Kehormatan yang luar biasa. Sepertinya makam leluhur keluarga Fang sedang bergelombang. Ya, sepertinya naga sejati keluarga Fang akan terbang tinggi. Terkenal di seluruh negeri. Bukan. Terkenal di seluruh dunia. Benar juga. Jadi, mohon bersabar sebentar. Saat itu, Fang pasti akan minum sebagai hukuman untuk meminta maaf kepada semua orang. Fang Shao, perkataanmu tidak tepat. Beruntung bisa melihat wajah asli Tuan Istana. Kami masih belum bisa cukup berterima kasih. Benar. Jangan hanya bersabar sebentar. Bahkan jika biarkan kami menunggu semalaman, itu juga merupakan kehormatan bagi kami. Ya. Ketiga tuan rumah datang. Fang Shao, sungguh tak terduga. Kamu benar-benar mengundang pemimpin kuil Raja Dewa. Sungguh menakutkan bagi generasi muda. Tentu saja, pikirkanlah kami, ketiga tuan rumah. Selama beberapa tahun ini, mengirim banyak posting ke Istana Raja Dewa. Belum pernah mendapat kehormatan seperti ini. Sungguh malu. Generasi muda menggantikan generasi tua. Harus mengucapkan selamat kepada Fang Shao, tuan rumah yang terlalu memuji. Datang Ningning. Biar aku perkenalkan padamu. Inilah yang pernah kusebutkan padamu sebelumnya. Tuan rumah dari 3 keluarga besar di Zongsu. Seluruh Zongsu, kecuali keluarga Fang kami, dianggap sebagai yang paling terhormat. Maka kedepannya kita harus mengandalkan para kepala keluarga. Tolong berhati-hati. Tidak perlu. Mulai hari ini, langit Zongsu bisa saja mengganti nama menjadi Fang. Kami masih menunggu perhatian besar dari Fang Shao. Fang Shao, jangan lupakan kami. Tuan rumah Li, Anda bercanda bukan? Fang Shao, hari bahagiamu ini, mengapa tidak kulihat ayahmu? Ya, kepala keluarga Fang. Kami juga punya waktu yang lama tidak bertemu. Aku yang menyuruhnya untuk tidak datang hari ini. Karena kursi ini adalah tempat ayahku. Aku khusus menyimpannya untuk Tuan Istana Besar. Malam ini, Tuan Istana adalah ayahku sendiri. Fang Shao benar-benar berani. Bagaimana bisa Anda memperlakukan tuan pemilik pavilion seperti ini? Seolah-olah dia adalah ayah kandungnya yang datang untuk memberi penghormatan. Mereka memiliki kemampuan untuk itu. Kita bahkan tidak memenuhi syarat untuk memberi penghormatan. Haruslah Fang Shao. Keluarga Fang tidak akan lagi diabaikan. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sayang, setelah pernikahan selesai, kita akan menghormati tuan pemilik pavilion sebagai ayah baptis. Nanti, jangan bilang itu di Zongsu. Bahkan di seluruh negara atau dunia, tidak bisa diabaikan suara dari kedua belah pihak kami. Baiklah, tapi Fang Shao, hari yang begitu penting ini, apa yang akan kita lakukan jika Yelin, si sampah itu, datang? Jangan khawatir, dia tidak akan datang hari ini. Tuan pemilik pavilion, pernikahan akan segera dimulai. Mengapa Anda belum masuk? Aku belum sampai. Bagaimana mereka bisa memulai tanpa saya? Biarkan mereka berdebat sebentar lagi. Fang Shao, waktu yang baik sudah berlalu. Apakah tuan pemilik pavilion akan datang atau tidak? Apa itu tentang waktu yang baik atau tidak?
Kapan tuan pemilik pavilion akan tiba? Kapanpun itu adalah waktu yang baik. Apa yang terjadi? Sudah begitu lama. Jangan bicara tentang tuan istana lagi. Kita bahkan belum makan sepotong nasi panas. Bahkan tidak memakannya. Keluarga Fang tidak akan menipu kita, kan? Dia tidak akan datang. Pernikahan yang begitu bagus ini. Fang Shao harus pura-pura kaya. Harus bilang apa? Penguasa istana akan datang. Kali ini, malunya. Lihatlah, sekarang ada masalah lagi. Dia menganggap kita apa? Ayo pergi bertanya. Fang Shao, apa yang terjadi? Menerima hadiah tapi tidak memberi makanan. Fang Shao, sudah jam berapa sekarang? Pernikahanmu ini masih akan dilangsungkan atau tidak? Kamu sedang mempermainkan kita, kan? Kalian, jika tidak mau menunggu, cepatlah pergi. Fang Shao, kamu, apa sikapmu ini? Ya, benar. Bagaimana cara bicara kamu? Ini, apa yang terjadi? Di mana penguasa istana? Ayo, aku pergi melihat. Fang Shao, jika kita tidak bisa mengundang tuan istana. Ayo mulai sekarang. Siapa yang menikah? Kenapa belum mulai pada saat ini? Kalau terlambat lagi, kita akan terlambat ke pemakaman. Tidak bisa pura-pura kaya. Ayo mulai sekarang. Kamu bicara seperti apa? Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Putri saya adalah menantu keluarga Fang. Saya adalah ibu mertua Fang Shao. Keluarga kami. Mengapa saya tidak punya hak untuk berbicara? Jangan terburu-buru. Akan segera sampai. Menurut saya, kamu sebenarnya hanya menipu orang-orang di istana Raja Dewa. Mereka sama sekali tidak akan datang. Memang begitu. Fang Shao, kamu harus berikan penjelasan kepada kami. Kapan sebenarnya? Cukup. Kenapa berisik? Kenapa ribut? Siapa yang baru saja bicara? Kalau malam ini bisa melihat wajah asli pemimpin kuil, meskipun harus menunggu semalam, juga dengan kehormatan. Kamu lihatlah dirimu. 2 dari 2. Jadi seperti apa sekarang? Kamu marah untuk siapa? Marah pada saya. Saya sudah bilang ke kalian. Saya sudah bilang, hari ini pemimpin kuil akan muncul. Dia pasti akan muncul. Jangan bicara terus-menerus. Bahkan jika harus menunggu setengah tahun, saya juga bersedia menunggu. Siapa yang tidak mau menunggu? Cepat pergi dari sini. Di masa depan, keluarga kami tidak akan mempedulikannya. Waktunya hampir tiba. Telepon mereka. Beritahu saya ketika sudah siap. Ya, keluarga Luo. Pertunjukan besar akan segera dimulai. Tuan muda, tuan muda, tuan muda. Sampaikan pesan ke Dewa Raja. Tuan Dewa akan segera tiba. Tuan Dewa akhirnya tiba. Silakan pergi. Dia tiba, akhirnya dia tiba. Dia benar-benar datang. Fang Shao, kami tadi juga terburu-buru sebentar tadi. Anda memiliki banyak keberanian. Jangan bandingkan diri Anda dengan kami. Ya, benar. Sudahlah, semuanya. Setelah Tuan Dewa tiba nanti, jangan sekali-kali membuat kesalahan. Kalau tidak, keluarga kami tidak akan memaafkan. Dewa Raja tiba. Selamat datang, Tuan Dewa. Selamat datang, Tuan Dewa. Selamat datang, ayah saya hadir. Bagaimana bisa kamu? Siapa dia? Saya tidak tahu. Dilihat dari Fang Shao seperti ini, sepertinya bukan Tuan Dewa. Tadi bukan dikatakan, apakah Tuan Dewa sudah datang? Letakkanlah. Yelin, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku datang hari ini. 1. Ini untuk memberikan hadiah kepada mantan istriku. Sebuah hadiah untuk Luozong. Yang kedua, ini untuk menyelesaikan beberapa. Salah satunya. Yelin, kamu benar-benar membuatku kecewa. Aku menikah hari ini. Kamu malah memberikan jam. Sungguh berlebihan. Yirui, kamu terlalu berlebihan. Jam ini bukan untukmu. Yang ini. Surat ini adalah hadiahku untuk Luozong. Hadiah pernikahan kedua, karena pernikahan sebelumnya berakhir terlalu cepat. Dengan surat ini, Luozong bisa menikah dengan tenang. Baiklah, Yelin. Baiklah, Yelin. Jadi kamu datang ke sini untuk merendahkan saya saat menikah. Kamu pikir dengan begitu bisa mengubah hasilnya? Aku beritahu kamu, tidak akan. Dengan cara seperti ini hanya akan membuat semua orang merendahkanmu, membuatku merasa jijik, merendahkanmu. Kamu bahkan tidak pantas. Lagi pula, bukankah kamu mengundangku ke sini? Apa yang kamu katakan? Posisi itu, bukankah itu khusus untukku? Apakah itu diatur? Mungkinkah orang bodoh ini gila? Apakah dia adalah tuan rumah? Omong apa sih? Barusan pengantin wanita mengatakan,
Itu adalah mantan suaminya. Menantu. Di pernikahan Tuan Fang. Mantan suami pengantin wanita. Bukankah itu hanya badut? Jangan bicara. Setelah menunggu begitu lama, datanglah seorang badut. Ini malah menjadi menyenangkan. Apakah mungkin Fang Shao diundang khusus untuk menampilkan pertunjukan untuk kita? Kamu, menantu sampah. Dihitung sebagai apa? Hanya denganmu. Layakkah aku membiarkanmu duduk? Kamu belum pergi. Mengambil barang-barangmu ini untuk dibersihkan. Pergi dari sini. Di hari pernikahan besar saya ini, suasana hati bagus. Kalau tidak, aku akan membuatmu berlumuran darah. Tapi aku mendengar bahwa ayahmu tidak datang hari ini. Apakah kamu dengan sengaja menyimpan tempat ini untuk Tuan Dewa Raja? Omong kosong. Itu adalah Tuan Dewa. Apa hubungannya denganmu? Itu adalah pemimpin kuil dewa. Tentu saja ke tempat dudukku. Aku pikir kamu pasti sudah makan hati beruang dan empedu macan. Kamu berani menyamar sebagai pemimpin kuil. Apakah kamu tahu? Kamu sedang mencari maut. Tidak tahu. Berhenti sekarang juga. Kamu mau pergi kemana? Tentu saja ke tempat dudukku. Kamu Lin, sudah cukup berisik belum? Cepat, halangi dia. Kalau tidak, pemimpin kuil akan marah. Akan menyalahkan kita. Orang datang cepat. Cepat. Sudah cukup. Sudah cukup berisik belum? Saya adalah kepala keluarga dari 3 keluarga besar. Kepala keluarga Sun Li. Jadi, nakal. Kamu tahu. Apakah kamu tahu di mana ini? Maka biar aku beritahu kamu. Ini adalah pernikahan keluarga Fang di Zhongshu. Semua orang adalah tokoh masyarakat. Tokoh terkemuka di dunia bisnis. Kami 3 keluarga besar. Mengendalikan separuh besar Zhongshu. Nasib 3 juta orang. Acara semacam ini. Pesta pernikahan seperti ini. Apakah kamu, mantan menantu yang tidak berguna ini, dapatkah mengacaukan semuanya? Bukan. Jadi, sekarang apa yang akan kamu lakukan? Baiklah, anak muda. Kami tidak bicara. Tidak berarti kami tidak marah. Jika kau hari ini hanya datang sebagai badut untuk menghibur kami juga bersedia bersenang-senang melihat keramaian. Namun, jika kau berani duduk di tempat itu bukanlah lelucon. Jangan salahkan kami jika kami tidak ramah padamu. Benar. Seperti kata pepatah, naga tidak bersama ular. Harimau tidak berjalan bersama anjing. Kehadiranmu di pernikahan ini adalah dosa terbesar. Jika bukan karena Tuan Fang hari ini, hari pernikahan bahagia tidak akan berdarah. Aku sudah membiarkanmu berlumuran darah. Saya menasihati Anda. Jangan bertindak sembrono. Salah lagi dan lagi. Pergilah segera. Kamu Lin, apakah kau mendengar? Hari ini adalah 3 tuan rumah memberi wajah kepada keluarga Fang. Hanya untuk tidak mempermasalahkanmu. Aku akan memberi ampun padamu. Jangan tak tahu diri. Kenapa tidak segera bawa barangmu dan pergi? Benar-benar sekelompok orang picik. Orang yang terbatas dalam pandangan. Lucu. Kau masih duduk. Barang kacau. Tidak mau mendengar. Tuan Fang belum menghilangkan barang sialan ini. Bawa dia pergi. Bagus. Jika Tuan Fang tidak bisa, kita akan melakukannya sendiri. Aku ingin melihat siapa yang berani. Dia benar-benar duduk. Anak ini benar-benar membuat kekacauan. Jika Tuan Pemimpin mengetahui tempat yang kami siapkan untuknya, malah duduk oleh orang gila ini. Duduk. Itu benar-benar tidak tahu malu. Sayang kecil, datanglah. Pukul dia sampai mati untukku. Pukul sampai terbelah dan buang keluar. Ya. Sampah ini akhirnya akan mati. Berpura-pura menjadi Tuan Pemimpin. Dia mencari mati. Dia mati sesuai yang dia cari. Tapi kau bilang Tuan Pemimpin ini, kapan dia akan datang? Aku tidak tahu. Mungkin dia sudah datang. Mengamati kita. Penjaga keamanan kalian di Zhongshu hanya memiliki kekuatan sekecil itu. Kamu. Barang yang memalukan. Lebih baik pergi sekarang juga. Tuan Fang, jika orangmu tidak bisa, jangan salahkan kami jika kami ikut campur. Kami akan bertindak sendiri. Jika keluarga Fang Anda bahkan tidak bisa mengurus seorang menantu sampah, tidak bisa menanganinya. Jadi begitu, lebih baik mundur dan beri kesempatan pada yang lebih muda. Kursi ini, kecuali orang besar di kuil Dewa Raja, selain tokoh besar itu, tidak ada yang berhak duduk. Fang Shao. Kamu Lin, kamu tahu apa arti posisi ini? Mewakili apa? Mewakili keluarga kami. Menghormati Tuan Kuil. Pertunjukan Huha lebih mewakili Yu Ming kami. Sebuah penghormatan kepada Tuan Kuil. Setiap bagian kursi, semuanya ku bersihkan tanpa celah. Tidak bisa biarkan kau mengotorinya. Kamu belum juga pergi dari situ. Sudah dilap bersih.
Tapi orang ini tidak terlalu bersih. Kamu Lin, kamu tidak benar-benar berpikir bisa mengalahkan beberapa petugas keamanan. Maka bisa di sini merasa aman dan berani. Aku beritahu kamu, dalam menghadapi uang dan kekuasaan, keberanian pribadi tidak berarti apa-apa. Siapapun yang hadir, cukup dengan menggerakkan jari, bisa menghancurkanmu seperti menginjak semut. Hancurkan. Jadi, menurutku, perilakumu seperti di atas panggung, lucu seperti badut melompat. Hari ini kamu harus berlutut di depanku. Untuk setiap orang di sini, semua harus memberi hormat. Dengan begitu, aku masih bisa membiarkanmu tetap hidup. Jika tidak, aku pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan memberikannya kepada anjing. Fang Shao, itu terlalu murah baginya. Mengganggu pesta sampai sekarang, tidak menghancurkannya, sulit meredakan kemarahan kami. Benar, hancurkan dia. Kenapa kamu tertawa? Bunuh aku, hanya dengan kalian. Layak, apa? Barang kacau, mencari mati. Anjing kecil menggonggong. Lebih baik mendengar namamu daripada melihatmu. Kalian, keluarga bangsawan yang disebut di balik pakaian mewah ini, ternyata kalian semua adalah penipu dan penindas. Anjing memandang rendah manusia dan merupakan sampah. Berani, kami adalah sampah. Lalu apa dirimu? Belum pernah melihat orang seangkuh ini. Jangan bicara tentang kami tiga. Setiap keluarga di sini adalah keberadaan yang tidak bisa kamu lawan. Hanya dengan mereka, belum cukup. Ditambah dengan 3 keluarga besar kami, tidak cukup. Jadi tambahkan keluarga kami. Jauh sekali. Semua sudah dengarkan. Sampah ini begitu sombong, ingin melawan seluruh Central Plains. Kamu Lin, kalau kau ingin mati, aku tak akan menghalang. Tapi jangan datang merusak pernikahanku. Itu, kalau ingin mati, keluarlah dan mati. Jangan mengganggu di sini. Kamu Lin, hanya belajar sedikit kungfu, malah meniru orang lain membuat onar. Sungguh lucu. Beberapa tuan rumah, bawa pengawal kalian. Silakan masuk dan minum sekaligus. Sambil-sambil itu, biarkan sampah ini melihat dunia dengan baik. Biar dia tahu, dia telah menyakiti sebuah keberadaan seperti apa. Saya memang bermaksud begitu. Baiklah, bagus, biar saya lihat. Kalian semua adalah jenis badut apa? Baiklah, anak muda, hari ini aku akan tunjukkan padamu bagaimana cara menulis karakter mati ini. Hei, ada sesuatu yang tidak punya mata di sini. Semua masuk ke dalam. Kamu Lin, apakah kau tahu seberapa bodoh dirimu? Kau ingin uang, bisa menunggu sampai pernikahan. Setelah selesai, datanglah mencariku. Tapi sekarang, bahkan jika dewa datang, mereka tidak bisa menyelamatkanmu. Sampah seperti kamu seharusnya mati 3 tahun yang lalu. Pengawal dari 3 kepala keluarga. Tapi mereka adalah prajurit kelas atas. Bukan begitu, penjaga keamanan hotel tidak bisa dibandingkan. Kali ini aku ingin melihat bagaimana kamu akan berpura-pura. Itu dia, tangkap dia untukku. Drama pendek haha. Restoran haha. Drama pendek haha. Drama pendek haha. Bagaimana ini mungkin? Sekelompok sampah ini, berikan padaku lagi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin? Ini, bagaimana bisa begitu? Mereka adalah dari 3 keluarga besar, pengawal yang dilatih, dan semuanya prajurit, dan dapat tetap berada di samping 3 kepala keluarga. Bahkan di antara para pejuang, mereka juga adalah ahli yang luar biasa. Bagaimana bisa tidak memiliki kemampuan untuk melawan? Sama sekali tidak. Sampah ini, bagaimana bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Kamu Lin, apa yang sebenarnya telah kamu lakukan? Bukankah kamu ingin membunuhku? Lanjutkan. Drama pendek haha. Penggunaan singkat haha. Drama pendek haha. Drama haha. Karena kalian tidak membunuh, jadi aku bisa bertindak. Lebih baik bertindak sekarang. Baiklah, hari ini saja. 3 keluarga besar. Aku melihatmu. Itu bukanlah sesuatu yang baik. Biar kalian bangkrut saja. Kamu Lin, tak terduga aku akan menikah lagi. Menyebabkanmu terlalu terganggu. Semua mulai bicara kasar. Menyebabkan 3 keluarga besar bangkrut. Sungguh memalukan. Kekuatan 3 keluarga besar digabungkan. Itu bisa menutupi langit di Zhongzhou. Pemuda, merasa memiliki sedikit keterampilan bela diri. Sombong dan angkuh. Mati di tangan 3 pemimpin keluarga. Mungkin bahkan jenazahnya tak ada yang berani mengambilnya. Bagaimana pendapat 2 pemimpin keluarga? Anak ini ingin menghancurkan kita dalam sekejap. Setengah hidupku belum pernah melihat seperti orang sombong sepertimu. Meskipun hari ini kita tidak bisa bertemu dengan tuan pemilik istana, namun
kita juga bertemu dengan badut yang menggelikan. Tidak sia-sia, datang ke sini tanpa alasan. Anak muda, kami 3 pemimpin keluarga. Berdiri di sini saja. Kamu harus menghancurkan satu untukku. Jika ada masalah, tidak usah terburu-buru. Kamu punya 3 menit. Bersihkan Zongzu. Semua aset dari 3 keluarga besar. Tuduhannya adalah memanfaatkan kekuasaan. Aku sangat takut. Semua anggota keluarga dan lainnya harus diselidiki secara menyeluruh. Selidiki dengan teliti dan jelas. Begitu ada masalah, dihukum sesuai dengan kesalahannya. Telepon siapa? Aset belum disita. 3 kepala keluarga. Jadi kalian bukanlah akan bangkrut segera. Aku sangat takut. Kekayaan seumur hidup kita hanya sia-sia begitu saja. Apakah aku cepat beli asuransi untuk masa tua? Jika kamu benar-benar bisa melakukannya, aku akan melakukannya di depan semua orang. Berlututlah, jangan terburu-buru. Masih ada 2 menit. Kamu Lin, asalkan 3 keluarga besar bersatu. Bahkan keluarga kami pun sulit digoyahkan. 1 telepon dari kamu, katakan saja untuk menghancurkan. Bahkan di Istana Dewa Raja, Dewa Perang berada di sini. Dia juga tidak punya 3 menit. Kemampuan untuk menghancurkan langit Zongzu ini, ditambah lagi dengan 4 tetua besar, dan pelindungnya. Kamu masih tahu ini? Aku meremehkanmu. Sepertinya, kamu datang dengan persiapan. Masih ada 1 menit. Masih gila. Kamu Lin, kamu membuatku merasa jijik. Sampah, kamu sudah selesai belum? Aku akan melihat bagaimana akhirnya untukmu. Setiap orang, tenanglah. Anak ini, dia ingin bermain. Jadi kita semua, mari kita main bersamanya dengan baik. Biar dia mengerti konsekuensinya. Yelin, Ye Chuang, kamu begitu percaya diri. Tidak merasa, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Mungkin kamu pandai bertarung. Tapi paling-paling, hanya bisa sebanding. Hanya bermain-main dengan penjaga keamanan. Aku beritahu kamu, ayahku memiliki seorang ahli bela diri. Seorang Grandmaster seni bela diri. Ketika ayahku tiba, itu akan menjadi akhirmu. Baiklah, maka panggillah ayahmu. Aku ingin melihat, seperti apa orangnya. Kamu, ruang haha. Baik, haha. Sangat baik. Hidrokarbon haha. Tunggu sampai ayahku datang. Bernapas. Itu akan menjadi akhirmu. Kamu Lin. Drama haha. Kamu bersikeras ingin bunuh diri. Kami ingin memberi nasihat tapi tak bisa menghentikan. Jika begitu, maka kami akan memenuhi keinginanmu. Hai, ayah. Kamu datang ke sini. Bawa Paman Lei. Sepertinya sudah waktunya. Anak muda, kami 3 keluarga besar. Telepon tentang kebangkrutan. Jangan terburu-buru. Waktunya baru saja dimulai.